teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah siap memuji nama Tuhan? Amin. Baik, kita segera mulai persekutuan ini. Sekali lagi Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat datang di persekutuan doa PDPKK Teresia Avila, Paroki Santo Yakobus Citraland, Surabaya. Ini saya lihat banyak perempuan ya, banyak wanita yang hadir daripada laki-lakinya. Sesuai dengan tema kita kali ini, wanita yang setia di dalam doa. Oke? Tapi bagi para lelaki yang seperti saya, jangan putus asa. Anda tetap harus setia mengikuti acara ini, karena ada kata-kata yang demikian. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada wanita yang berdoa. Ya. Jadi kita sebagai laki-laki juga harus mengerti tentang ini, tentang wanita yang setia di dalam berdoa. Baik, cukup bersemangat. Saya undang Anda semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan lagu ini sebagai puji-pujian kepada Tuhan kita yang kasih-Nya bertambah terus, bertumbuh terus, semakin indah di dalam hidup kita. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Sekali lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Ulangi sekali lagi ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Saya lihat masih belum ada senyum di wajah-wajah kalian. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini sebagai puji-pujian terhadap keajaiban Tuhan. Oke, sepakat? Amin. Oke, mana dong senyumnya? Kasih tahu sebelah-sebelahnya. Senyum yuk. Oke, kita mulai lagi ya. Senyum yuk. Tes. Yesus Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita deklarasikan bersama-sama bahwa Yesus ajaib. Yesus
Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu sekali, berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, sampai bumi berlalu, berlalu dan habislah ragaku. Siapa? Ajaib bagiku. Kita berikan kemuliaan kepada Allah. Silakan duduk. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita awali persekutuan ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang semakin hari semakin indah, dan penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna di dalam hidup kami. Sejak pagi hari tadi kami membuka mata dan kami sungguh menyadari bahwa Engkau telah memberikan rahmat yang luar biasa, sehingga kita bisa membuka mata, melihat hidup kita, melihat karya-karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, bahkan semakin baik, bertambah baik, yang terus menyertai kita di dalam kehidupan ini. Bapa, sungguh kami berterima kasih. Terimalah rasa syukur kami melalui pujian ini, Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir.
ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Terima kasih. Semua yang Ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Habis hujan, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, naikkan syukurmu. karena Tuhan Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan baik, teramat baik bagi kita. Oh, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti ku ada hari ini. Aku ada hari ini karena siapa? Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, terima kasih, semua yang terima kasih. bersamamu Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini. hari ini. Biarkan umat yang Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan amat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kita nyatakan indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, aku bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih, sungguh kami berterima kasih.
rasakan kebaikan Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Tuhan baik. Bahkan pada saat kita jahat sekalipun, Tuhan baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rasakan saat ini kebaikan Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi yang rindu untuk mengatakan terima kasih, nyatakan dalam doamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkanku. Engkau memberikan kesempatan baru kepadaku untuk terus memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat kami ketika kami jatuh. Ketika kami kurang percaya, Engkau terus mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang terbaik yang Kau taruh di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Mari umat Tuhan berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Terus berikan kemuliaan Tuhan kita yang baik, bahkan sangat baik terhadap kita. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Baik, kita akan bangkit, kita akan berdiri bagi negara ini supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan satu lagu ini.
semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai semua lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Apa yang kita nyatakan? Kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja. Berikan kemuliaan sorak-sorai kepada Raja kita. Tuhan, Engkau sungguh Raja kita. Engkau besar Tuhan, Engkau berkuasa atas kami semuanya. Maka kami umat-Mu sangat layak untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan bahwa kalau Engkau yang membuka pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Engkau yang mengangkat aku, tidak ada satu orang pun yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan. Maka kami akan menaruh segala perkara dalam hidup kami, hidup kita semuanya di bawah kaki Tuhan, karena kasih-Nya yang luar biasa. Mari kita rasakan kasih Tuhan di dalam pujian ini. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu,
yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Sekali lagi kita naikkan doa ini. Segala perkara, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala Khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pengharapku. bila kau yang membuka pintu, Tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku Tuhan, aku tiada satupun merendahkanku. Kita nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Oh, umat saja yang menyanyikan. Katakan haleluya. Sungguh kau sekali lagi nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa berbuat. Sekali lagi katakan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh kau ajaib, Yesus. Hanya
saja yang akan ku sembah. Engkau Yesusku yang ajaib. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau saja. Hanya Kau saja. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Hanya Kau yang ku sembah. Hanya Kau saja selamanya, selamanya. Ya Rasia ya Ramo, Sikia ya Ramo, ya Rase. Hanya Kau saja Tuhan. Oh Sikia ya Ramo, ya Rase. Selamanya. Oh Sikia oh yes, oh sembah Dia, sembah Dia. Hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau undang setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau ingin mengajar setiap kami. Engkau ingin berkata-kata kepada setiap kami. Ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, hati demi hati pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berbicaralah secara mendalam kepada setiap kami Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih atas hadirat-Mu. Atas selawatan-Mu, atas urapan-Mu Tuhan, atas setiap kami. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan, hamba persembahkan diri hamba seutuhnya. Sembunyikan hamba di balik kuasa-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Biarlah Engkau semakin besar Tuhan, hamba semakin kecil. Urapi hamba, penuhi hamba Tuhan. Beri hamba hikmat, mari Allah Roh Kudus ajar hamba. Supaya hamba boleh berkata-kata pada siang hari ini. Beri hamba karunia sabda pengetahuan supaya hamba boleh tahu apa yang harus hamba katakan. Ini waktu-Mu Tuhan, beracaralah. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan duduk. Ini nggak usah mari, sabahan, nggak usah, biar bebas ke sana kemari ya. Baik, shalom. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalan dulu ya. Katanya kalau nggak kenal, bukan. Kalau nggak kenal, kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama lengkap saya Antonia Devi Yuwana. Cukup dipanggil dengan Devi. Saya seorang ibu dengan 2 anak kembar ya. Ini anak-anak saya panjang-panjang, ini anak saya. Baik, pada hari ini saya mendapat tema, kita masih dalam serial belajar pada Bunda Maria ya. Belajar pada Bunda Maria. Pada hari ini kita mau belajar bahwa Bunda Maria adalah seorang wanita yang setia dalam doa. Bukan berarti waduh ini khusus untuk wanita, bukan. Tetapi kita mau belajar bahwa Bunda Maria adalah seorang wanita yang setia dalam doa. Baik, sebelum memulai saya mau sharing dulu ya. Kira-kira 20 tahun yang lalu, lama banget 20 tahunnya. 20 tahun yang lalu saya itu dalam keadaan marah yang luar biasa, kecewa yang luar biasa, dan benci itu yang luar biasa. Sehingga saya pulang kerja itu saya keleleran di jalan, dalam hati itu muangkel marah. Saya sampai dalam posisi sudah tidak bisa mengendalikan diri saya saking marahnya. Ya, akhirnya saya duduk di McD, saya makan sambil ngelamun itu berjam-jam. Jadi bayangin pulang kerja sampai saya diam di McD itu sampai jam 12 lebih. Karena 24 jam. Saya mau mengendalikan hati saya yang penuh marah, saya nggak berhasil. Marahnya luar biasa, marah, kecewa, benci itu luar biasa. Ya, saya mesti gimana ya? Semua pikiran jelek, rencana yang jelek itu ada dalam kepala saya. Soalnya ngelek-elek pokoknya mau bales lah, mau maki lah, mau marah lah, mau tendang lah, mau tampar lah, semua ada dalam pikiran saya. Ya, malam itu akhirnya saya sudah jalan, keliling lagi. Saya bilang, apa ketumpang ya? Saya bilang, kalau ketumpang ini jauh, gelap, waktu itu 20 tahun yang lalu jalannya nggak seperti sekarang ya. Kalau saya kesasar gimana, kalau saya nyemplung jurang gimana, jangan. Tuhan baik, Tuhan membelokkan saya ke katedral. Ya waktu itu sudah hampir jam 2 pagi, nggak pulang saudara terkasih. Di sana saya langsung menuju ke Gua Maria dan saya berlutut. Berlutut langsung saya ngomel, Bunda, saya manggil Bunda itu Mama. Mama, Dewi benci Mama, mereka jahat mau ini saya sampai mau tendang mulutnya, mau tendang mukanya, marah yang luar biasa. Sambil marah saya nangis saking marahnya. Sudah terkasih, apa yang Tuhan jawab dalam doa saya? Tuhan cuma tunjukkan sama saya sekilas seret ini. Wajah-wajah yang ada di dalam film The Passion of the Christ. Siapa? Wajah Bunda Maria. Tuhan tunjukkan kepada saya. Saudara terkasih, di wajah ini ada kemarahan. Wajah perempuan yang marahkah? Ini adalah wajah perempuan yang sangat amat sedih, betul? Sedih yang luar biasa. Karena saat ini Bunda Maria sedih melihat anaknya disiksa, anaknya disakiti, bahkan anaknya dibunuh, betul? Bayangin, ini Karmel ya. Karmel punya anak kecil toh. Misalnya anaknya ditampar aja, apa yang terjadi? Ngamuk, ya, murka, wah kamu paling ditonjok baris ya. Tetapi di sini Bunda Maria ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana orang-orang menyiksa anaknya, betul? Kira-kira kalau Anda dan saya dalam posisi seperti ini apa yang Anda rasakan? Marah yang luar biasa ya. Tempo hari anak saya dikata-katanya orang tuh saya muangkel. Saya mau ke sana, saya mau maki-maki balik. Kamu jangan berhubungan sama anak, hubungi mamanya. Mau gitu kali ya. Saudara terkasih, saya langsung saya melihat ini sorot-sorot mata yang tidak ada kemarahan. Tapi sorot mata yang sedih luar biasa. Dan Tuhan mau ngomong sama saya.
lihat ini, wanita ini. Saya tertunduk, saya malu, dan doa saya berganti. Bunda, kasih aku sedikit saja hati seperti hatimu. Ajar aku untuk punya hati sedikit saja seperti hatimu. Ya, wanita yang luar biasa ini yang kita mau belajar pada siang hari ini. Wanita yang setia dalam doa, ya. Yuk kita mau baca di Lukas 1, 28 sampai 38. Yang sini yang genap, yang sana yang ganjil. Oke? 3, 2, 1. Sesungguhnya engkau akan mengandung kata Maria kepadamu. Laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, sudah terkasih, pada siang hari ini kita akan belajar bagaimana Maria, dia adalah seorang pendoa. Wanita yang setia dalam berdoa. Sudah terkasih, yang namanya doa itu adalah sebuah relasi ya. Saya mau bahas dulu. Yang namanya doa adalah sebuah relasi, sebuah persekutuan. Saya yakin Anda sudah sering dengar ini. Relasi, bukan kenal ya. Kenal tidak cukup hanya relasi. Tetapi relasi itu lebih daripada yang namanya kenal. Kenal luar dalam. Kenal yang sangat dalam, bahkan sampai terjadi persekutuan. Yang namanya persekutuan itu 2 menjadi 1. Bukan hanya persekutuan sekedar tubuh, tetapi sampai kepada persekutuan roh. Oke. Pada saat kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, pada saat kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan, yang namanya doa bukan hanya saya yang ngomong. Kayak siaran berita, Tuhan ini angkel Tuhan, ini aku minta ini Tuhan, ini kabulkan doaku. Tuhan baru mau ngomong kita amin. Ya, saya percaya di sini tidak ada yang aku maksudnya. Ya, jadi doa itu adalah suatu relasi. Pada saat kita ngomong, ada waktunya Tuhan yang ngomong. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui banyak hal. Bisa melalui peristiwa, bisa melalui lagu, bisa melalui orang di sekitar kita, bisa melalui Roh Kudus, bisa melalui para malaikat, bisa melalui apapun. Nah, di dalam di sini kita percaya bahwa Bunda Maria ini mempunyai relasi yang baik. Maka Tuhan berbicara kepada Bunda Maria melalui malaikat. Oke? Nah, saudara terkasih, tetapi masalahnya kita sering bertanya, loh, aku ini sudah berdoa pagi, siang, sore, misa, apa berdoa terus. Tetapi kenapa pada saat aku datang doa dengan masalah,
sumpek, mangkel, benci, dendam, pengen ini. Selesai amin loh kok pancet. Pancet. Pancet mangkel ya pancet, pegel ya pancet, semua pancet. Tanya sebelahnya, kamu gitu enggak? Kamu gitu enggak? Kalau ada yang ngomong, ya aku gitu, aku kadang-kadang, kadang ya, kadang enggak, dirangkul, bener kamu datang PD siang hari ini ya. Oke, nah, saudara terkasih, ini loh jawabannya. Ketika kita tidak hidup dalam suatu relasi dengan Tuhan. Pada saat kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Doanya cuma datang pada minta tok. Doanya pada saat sumpek, doanya pada saat marah, doanya pada saat butuh. Tidak ada persekutuan. Sehingga suasana doa terasa hambar, garing, sepo. Tidak ketemu Tuhan. Lah aku udah ketemu Tuhan lah percuma doa enggak doa apa doae. Betul. Aku doa sumpek pancet sumpek, mangkel pancet mangkel. Lah ngapain doa ngabisin waktu tambah ndak? Doa disenggol. Bertobatlah. Ya, bertobatlah. Maka saudara terkasih jawabannya adalah kita tidak mengalami hadirat Allah, kita tidak dapat masuk ke dalam hadirat Allah karena tidak ada yang namanya relasi. Tidak ada namanya persekutuan. Itu bukan sadek saknyet ada, tetapi yang namanya relasi harus dibina. Betul? Relasi itu harus setia. Harus selalu, bukan kadang-kadang, bukan kalau sempat, bukan kalau kepengen. Setuju? Ya, bilang tepuk dodo, makanya kok aku garing. Ya, saudara terkasih, ini loh hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita suka memaksa, aku mau masuk hadirat Tuhan. Wah. Baca buku, belajar tentang pujian penyembahan. Oh ilmunya sudah komplit. Oh harus begini. Dipraktek. Wah kok tetap kosong. Wah kok tetap gak ketemu. Loh kok tetap garing. Datang ke PD. Kuabeh sudah gini. Loh aku kok garing ya. Salah WLE. WLE salah pasti. Salah WLE. WLE itu tidak punya relasi. Salah singere itu. Waduh padahal yang salah. Dirinya sendiri bilang sebelah sing salah awakmu dewe. Ya saudara terkasih, pujian pada hari ini sungguh luar biasa. Saya datang saya sudah merasakan hadirat Tuhan. Waduh, kok tojok gede ndase lho kok ya. Ya hari ini pujian luar biasa. Saya bisa merasakan Tuhan hadir. Amin. Jadi saudara terkasih, kita mau bahasa roh sampai 12 jam. Tapi kalau kita nggak ada relasi, kita nggak akan bertemu dengan hadirat Tuhan. Ya, nah apa sih hadirat Tuhan? Kalau di Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan-jalan kehidupan. Dibaca? Di hadapanmu ada sukacita yang melimpah. Seharusnya pada saat kita berdoa, kita datang menghadap kepada Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Bahkan kita bertemu dengan Tuhan roh dengan roh. Seharusnya yang kalau kita ada di hadapan Tuhan, kita akan merasakan sukacita yang melimpah. Bukan kayak gini misalnya, suamiku digondol orang. Hore, aku sukacita suamiku digondol orang. Waduh, jangan-jangan ini berdoa kok tambah gendeng gitu ya. Bukan begitu maksudnya saudara. Apapun beban kita, apapun masalah kita mau sedih, kita mau kecewa, kita mau apapun, tetap di lubuk hati yang terdalam itu ada sukacita yang luar biasa. Sehingga suasana doa menjadi indah. Akan saya terangkan lebih lanjut. Ya apa bisa jadi indah ya toh? Aku kemarin dipecat dari pekerjaanku. Aku rugi.
Ya toh, aku ditilep, dosaku turun, anakku nakal, bojoku digondol wewe gombel. Mana bisa kita menjadi suasana indah ya. Saudara terkasih, kalau kita ngomong tentang hadirat Tuhan, di mana Tuhan hadir, itu kita bukan ngomong perasaan ya. Tadi kan ada perasaan seneng, ada perasaan itu. Tetapi bisa dirasakan loh. Ya, kalimat ini kita mau hayati. Hadirat Tuhan bukan masalah perasaan, tapi bisa dirasakan. Ya, saya lanjutkan ya. Kalau kita berbicara mengenai hadirat Tuhan, maka kita berbicara mengenai hati. Karena hanya hati yang bisa menembus hadirat Tuhan. Karena hanya hati kita yang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Maka kita berbicara masalah hati kita. Bagaimana hati kita terhadap Tuhan? Bagaimana relasi kita terhadap Tuhan? Sejauh mana persekutuan hati kita dengan Tuhan? Amin. Hadirat Tuhan bisa dirasakan. Mungkin secara fisik kita bisa menangis. Kita bisa ngangkat tangan. Pokoknya seakan-akan ingin angkat tangan untuk meninggikan Tuhan. Bersujud untuk menyembah Tuhan. Merasakan getaran, merasakan hangat. Kita merasakan hadirat Tuhan secara fisik. Atau secara rohani. Ini yang paling luar biasa. Catat ya. Pada saat kita mengalami hadirat Tuhan. Mengalami kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berkenan akan didorong keluar oleh hadirat Tuhan. Marah, kecewa, dendam, benci, sedih, sumpek, perasaan apapun itu pada saat kita mengalami hadirat Tuhan, itu akan didorong keluar oleh hadirat Tuhan sehingga terjadi yang namanya perubahan. Marah menjadikan sukacita. Sukacita karena apa? Sukacita karena mengalami hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa, saudara terkasih. Hadirat Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan hadir, tetapi kita berbicara masalah kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Oke? Ya. Hadirat Tuhan itu adalah manifestasi dari kemuliaan Tuhan. Pada saat Tuhan hadir, berarti kemuliaan Tuhan melingkupi kita. Wow. Bisa bayangkan kemuliaan Tuhan melingkupi kita. Hadirat Tuhan juga manifestasi dari karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu apa sih? Kasih, sukacita, lemah lembut, damai sejahtera. Pokoknya karakter Tuhan yang baik-baik itu yang melingkupi kita. Rasanya bagaimana? Adem, nyaman, seneng. Betul? Betul ya? Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu melambangkan kekudusan Tuhan. Sehingga kita mengalami, waduh Tuhan itu luar biasa, sangat mulia sampai kita tuh istilahnya gak tahan saudara. Ya, kita gak tahan, itulah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan juga manifestasi dari kuasa dan kasih Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja atas diri kita, kasih Tuhan bekerja atas diri kita. Hasilnya apa? Sukacita, damai sejahtera, tenang. Ya, saudara terkasih, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu pada saat saya selesai periksa ke dokter. Dokter bilang, hasilmu jelek, ginjalmu bocor. Kamu jangan pulang, kamu di sini tak permak gitu katanya ya. Tapi saya mau pulang. Saya bilang saya mau pulang. Give me 3 months. Saya bilang gitu ya. Saya pulang, saya misa. Hati saya sedih. Betul? Hati saya sedih, galau. Betul enggak? Siapa sih mosok, hore ginjalku bocor. Bisa muncrat-muncrat kan enggak tuh. Sedih gitu ya. Jadi selesai misa. Saya hanya pandang salib Tuhan. Saya maju ke depan. Saya duduk tersungkur.
saya sujud di salib dan saya cuma bilang satu kalimat, Tuhan, Devi gak mau sakit. Satu kalimat pendek. Apa yang terjadi saudara? Saya merasa Tuhan hadir saat itu. Saya merasa dia peluk saya. Saya mengalami sukacita yang luar biasa. Segala kekhawatiran saya, segala ketakutan saya, semuanya tuh Tuhan ambil alih dan diganti dengan yang namanya damai yang luar biasa. Diganti dengan namanya sukacita yang luar biasa. Saya berdiam diri menikmati hadirat Tuhan itu sampai akhirnya saya puas dan saya mengelap mata saya, air mata saya dan saya cuma bilang, terima kasih Tuhan. Sambil tersenyum. Saya nggak tahu besok mau apa, saya nggak tahu saudara. Tetapi yang pasti saat itu saya mengalami sukacita, saya mengalami damai yang luar biasa. Itulah hadirat Tuhan. Kalau kita berdoa enggak ketemu hadirat Tuhan. Saudara, sumpek panjat, sumpek. Males panjat, males. Ya. Jadi doa ini adalah sebuah relasi persekutuan sampai kita bersekutu akrab dengan Tuhan, sampai hadirat Tuhan memenuhi kita dan sampai kemuliaannya memenuhi kita, maka suasana surga akan hadir di dalam diri kita. Amin. Oke, yang kedua, kita belajar lagi dari Bunda Maria. Ada ayat katakan jangan takut bla 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 bla. Engkau dibaca engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia, saya akan berbicara mengenai kasih karunia. Kasih karunia beda dengan kasih, ya Ibu. Kasih karunia itu adalah Tuhan selalu ingin melimpahkan kasih karunia kepada anak-anaknya. Masalahnya, kenapa ada yang menerima, kenapa ada yang enggak? Jawabannya kembali. Pada saat kita punya relasi dekat dengan Tuhan, pada saat kita punya persekutuan dengan Tuhan, hati kita akan terbuka kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menangkap kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu anugerah dari Tuhan. Mungkin kalau anugerah lebih familiar ya. Sama, kasih karunia adalah anugerah kita. Itu adalah apa? Bantuan, ya, bantuan kekuatan ilahi. Kalau kita sudah ngomong ilahi itu semua yang berasal dari Tuhan. Bantuan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan yang kita terima dari Tuhan Yesus. Pada saat kita mengalami kasih karunia saudara terkasih. Kasih karunia itu akan menolong kita untuk bertahan sampai akhir. Bertahan sampai kita selesai di dunia ini. Sampai akhir. Berarti menolong apa? Pada saat kita ada masalah, pada saat kita enggak kuat, pada saat kita sedih, pada saat kita kecewa, pada saat menghadapi masalah, pada saat apapun itu kita kalau mengalami kasih karunia Tuhan, kita akan punya kekuatan ilahi dari Tuhan. Dan itu super-supernya luar biasa. Ya, saya dulu waktu hamil, muntah 8 bulan. Bayangin, muntah loh 8 bulan. Ya toh, mau makan enggak bisa makan. Lapar enggak bisa makan. Kepengen makan enggak bisa makan. Makan sekali, muntahnya 3 kali. Makan 2 kali, muntahnya 6 kali. Gitu kan. Jadi muntah tuh sampai berpuluh-puluh kali saudara. Kurus, kering. Udah gitu terus melahirkan, ngurus anak 2. Ini ada yang ngomong anak 1 aja sambat, aduh capek, berat betul. Ini 2 dengan kondisi badan lemah gak bisa makan. Bisa dibayangin capek dan lelahnya. Dan karena kembar mereka kecil 2,5 dan 2,7. Kalau minum cuma bisa 30 mili. Itu pun sampai 45 menit sampai 1 jam. Kan kalau gede, cepet ya, bentar habis. 30 menit, tok, 45 menit.
Jadi saya ini sudah kondisi lemah. Saya waktu dioperasi itu kekurangan darah sehingga muka saya hijau. Harus jaga 2 bayi. Berat luar biasa. Tetapi saya percaya yang menolong saya adalah kasih karunia Tuhan. Saya katakan saya spesial karena saya buat 1 jadinya 2. Pasti Tuhan kasih kekuatan buat saya ya. Jadi saudara terkasih, kita perjalanan kita masih panjang, betul? Dalam perjalanan masih kita menghadapi berbagai masalah dan tantangan, betul? Kita butuh yang namanya kekuatan bantuan dari Tuhan. Amin. Penting enggak sih? Butuh enggak sih? Makanya harus apa? Doa relasi. Bilang ke sebelahnya, ayo kita berelasi yuk. Ya. Ini yang paling penting. Ini juga penting. Bukan yang paling penting, ini penting. Mengembalikan kita pada rancangannya semula. Nah, saudara terkasih, Tuhan pada saat menciptakan kita punya rencana atas masing-masing kita, betul? Amin? Rencananya indah, amin? Nggak mungkin dong, aku nggak sengaja menciptakan Arvin, terserah Arvin mau jadi apa, gitu? Oh tidak, Tuhan pada saat menciptakan Anda dan saya, Tuhan sudah punya rancangan yang indah atas setiap kita, amin? Tuhan sudah punya rencana, nanti Devi begini. Tuhan sudah persiapkan semuanya dengan baik. Percaya? Baik. Dipendeli sebelah, percaya? Sampai pendeli matanya, awas kamu enggak percaya. Percaya ya saudara? Percaya. Nah masalahnya Anda dan saya itu bandel, betul? Masalahnya Anda dan saya ini penuh dengan kelemahan. Sehingga apa? Kita sering kejeblos ke dalam dosa. Kita sering jatuh ke dalam godaan. Bahkan kadang-kadang kita ngomong, iblis gak perlu menggoda. Aku sudah jatuh sendiri dalam godaan. Ya, iblisnya bilang, lebih jahat dari saya gitu kan. Nah saudara terkasih, karena kita sering kali berbuat dosa, kita melenceng dari rencana Tuhan, kita melenceng dari rancangan Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan itu baik. Dia memberikan kasih karunia kepada kita supaya apa? Anda dan saya bisa kembali kepada rencananya. Anda dan saya bisa kembali kepada rancangannya. Pada saat kita berbuat dosa, Tuhan tarik, ayo kembali ke jalan yang benar. Pada saat kita punya marah, punya dendam sampai kita berbuat jahat, Tuhan ingatkan, ayo kembali ke jalan yang benar. Ya, kita nggak bisa mengampuni, dengan kasih karunia kita dimampukan mengampuni. Aku nggak bisa Tuhan, berat Tuhan begini. Dengan kasih karunia kita akan dimampukan. Amin. Penting itu saudara, kasih karunia. Itu sangat kita butuhkan dalam kita menjalani hari-hari kita. Amin. Mau beroleh kasih karunia? Mau? Tanya sebelah sampai bilang mau yang keras. Mau kamu? Terus dibisiki, ayo kita doa. Ya toh? Nah ini yang paling penting. Nah tadi penting. Ini yang paling penting. Kalau tadi mengembalikan kita kepada rencana rancangan Allah semula, pasti itu berarti namanya anugerah keselamatan. Amin. Supaya Anda dan saya nanti selesai kita hidup di dunia ini, kita pulang ke rumah Bapa, kita kembali bersatu dengan Bapa. Mau ya? Mau ya? Balik-balik meneh, makane harus relasi. Doa tok, Tuhan hari ini aku mau jualan Tuhan supaya cuane akeh Tuhan. Tuhan aku mau parkir Tuhan, sediakan tempat parkir Tuhan. Tuhan jaga rumahku. Lah pikir Tuhan iku satpam apa? Ya. Saudara terkasih, kalau kita mau lihat Bunda Maria.
Bunda Maria masih muda, diomongi kamu hamil punya anak, anakmu tuh nanti jadi penebus, anakmu begini. Dia mulai kesusahan di situ ya. Mulai susah loh. Ngungsi, hamil, ngungsi, naik keledai. Wih, ke zaman kita naik keledai bisa brojol bayinya ya saudara. Ya lahir di tempat gak enak. Dia harus melihat anaknya disiksa seperti itu. Dia bahkan harus melihat anaknya disiksa sampai mati. Dikatakan apa tadi? Jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Itu yang membuat Bunda Maria bisa bertahan mengalami ini semua. Itu yang membuat Bunda Maria bisa menyelesaikan tugasnya. Yang membuat Bunda Maria bisa menyelesaikan rancangan Tuhan karena dia beroleh kasih karunia. Begitu pentingnya yang namanya kasih karunia. Yang ketiga, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Saya tidak akan berbicara banyak tentang Roh Kudus karena tema kita 2 bulan yang lalu, selama 2 bulan kita sudah membahas Roh Kudus dengan detail. Jadi saya nggak akan mengulangi membahas tentang Roh Kudus. Tetapi yang satu hal yang mau saya ingatkan bahwa pada saat Roh Kudus turun ke atas kita, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Amin. Kuasa Allah yang maha tinggi. Kuasa Allah yang akan menjaga kita. Kuasa Allah yang akan melindungi kita kalau Roh Kudus turun atasmu. Saya mau tanya, sudah dibaptis? Pada saat dibaptis kita menerima apa? Menerima siapa? Roh Kudus. Berarti kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. Masalahnya kadang-kadang kita gak kroso. Betul? Ini kayak contohnya Spiderman yang bisa curut-curut, pernah lihat Spiderman ya? Dia punya kekuatan, dia digepui, enggak apa bisa terbang. Kan dia enggak ngerti. Pada saat dia mencolot, cuing, tahu-tahu begitu, loh aku bisa mencolot ya. Dia jatuh, buk, loh aku enggak apa-apa. Nah, saya terkasih, kita ini punya kuasa. Seringkali kita enggak sadar. Mosok toh ada Roh Kudus ya. Mosok toh ada Roh Allah dalam diriku. Sehingga kita enggak memakai kuasa itu. Pada saat kita menerima godaan ya. Terima godaan jangan, oh asik aku digoda. Ya aku ikut. Tapi kita punya kuasa. Roh Allah ada dalamku. Hai kamu iblis jangan goda-goda aku enggak bisa. Amin. Ketemu iblis. Leh, kamu punya kuasa. Mosok tapi itu jahat Kamu punya kuasa. Kuasa ini siapa? Kuasa Roh Allah saudara. Kuasa siapa? Roh Allah ada di mana? Kita pasti bisa melawan semua godaan. Masalahnya Anda dan saya itu sering-sering tidak percaya dengan kuasanya. Sering-sering tidak sadar kalau kita punya kuasa. Sehingga pada saat digoda, ya, kita ini seperti ini kan supaya kita hidup baik toh. Pernah ada seminar bagaimana berbuat dosa? Bagaimana supaya kita tergoda dengan gampang? Ada? Tidak ada, karena itu tidak usah diajari, kita sudah bisa. Namanya manusia ya toh. Tapi kita mau bertahan. Yang keempat, nah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pernah dengar kalimat ini? Sering? Ratusan kali? Ribuan? Amin? Pertanyaannya, sejauh mana kalimat ini ada dalam diriku? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Loh. Tapi ini rugi ya Tuhan. Omsetku enggak masuk ya Tuhan. Tapi ini jelas anakku ki bandel ya Tuhan, ya apa? Anakku jelas-jelas nilainya jelek ya apa? Suamiku jelas-jelas gitu ya apa? Nah, ya toh. Pada saat kita punya relasi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini berarti kita
percaya. Amin. Saudara terkasih, seringkali pada saat Anda dan saya berdoa, tangannya begini. Apa maksudnya? Minta terus. Isinya doa, minta, dan minta. Minta diberi jodoh yang begini-begini, minta cuan segini, minta rumah yang kayak gini, minta mobil yang kayak gini ya, minta tok. Minta tok apa pokoknya. Dengarkan kalimat saya. Doa bukan supaya keinginanku, mauku, kebutuhanku dikabulkan Tuhan. Saya ulangi, doa bukan berarti mauku, keinginanku dikabulkan Tuhan. Tetapi doa adalah supaya aku dimampukan melakukan keinginan Tuhan. Jangan dibalik. Kalau kita, Tuhan maunya begini, yang ngatur siapa? Tuhan aku mau begini, Tuhan kabulkan, Tuhan harus begini Tuhan. Yang ngatur siapa? Yang Tuhan siapa? Ya toh? Tetapi doa adalah supaya rencana Tuhan yang terjadi, kita sanggup menjalankan. Amin. Minta kekuatan Tuhan supaya kita sanggup menjalankan apapun rencana Tuhan. Ya, itu yang harus kita pahami apa yang namanya sebuah doa. Nah, kalau kita berbicara masalah iman, itu erat sekali dengan namanya kasih karunia. Yuk mau kita baca 3, 2, 1. Seringkali kita ngomong percaya, aku mau percaya Tuhan, aku mau percaya Tuhan. Tapi kok enggak percaya-percaya, betul? Aku mau berserah Tuhan, ini katanya aku harus percaya, aku mau berserah biarlah rencanamu. Tetapi kok enggak percaya-percaya, betul ya? Saya masih ingat papa saya. Papa saya itu sudah dibaptis, itu pun gara-gara saya sakit, dia bilang kalau kamu sembuh papa mau dibaptis. Walaupun dia sudah menjadi Katolik sekian tahun, walaupun pada saat berdoa, pada saat makan, pada saat mau jalan, pada saat mau kencing, pada saat mau beol, pada saat mau melakukan apapun dia membuat tanda salib. Tapi dia berkata, sampai mati papa tidak bisa percaya Yesus itu Tuhan. Why? Itu masalah iman. Iman mundur lagi. Siapa yang membuat kita beriman? Itu adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi butuh kerjasama dari kita supaya kita bisa beroleh kasih karunia Tuhan. Kita melengkapi diri kita dengan pengetahuan, kita berdoa, kita belajar, kita membaca. Itu adalah persiapan dari sisi manusia supaya pada saat kita mengalami kasih karunia, langsung dibalik dan kita bisa percaya. Saudara terkasih, karena saya punya papa yang model begitu sampai mati pun papa tidak percaya sama Tuhan Yesus, itu dicekoi kepada saya mulai dari saya kecil. Orang Katolik itu kok bisa Yesus dibilang Tuhan, mantap saudara. Logika saya main, ya mana bisa logika saya main. Yesus manusia kok bisa Tuhan. Tetapi saya ini sangat jatuh cinta dengan gereja Katolik. Sehingga walaupun jadi emak saya itu rumah zaman Belanda yang kuno, terasnya itu gede. Terasnya itu besar. Teralis teras itu saya bisa keluar masuk begini, saking jendelanya itu besar gitu ya. Nah, sebelah rumah saya itu gereja Kristen. Saya itu sering naik di jendela melihat mereka itu penyembahan. Dari awal sampai akhir saya nginceng gitu ya. Pulang, besok ada lagi saya nginceng. Pulang. Nggak tahu, lucu ya anak kecil ya. Tapi saya percaya itu cara Tuhan panggil saya. Nah, suatu hari gereja sebelah ini
dibongkar. Mereka pinjam terasnya emak saya. Jadi teras ini bisa jadi gereja, sewakeng gede nih ya, rumah zaman dulu. No. Dan saya kalau dulu ingok-ingok, saya duduk ikut. Saya duduk, anak kecil sendirian. Waktu itu saya masih TK, sendirian, saya ikut, anak kecil. Dan waktu sekolah minggu, saya selalu ikut. Dikasih gambar, saya selalu duduk. Ya, saya selalu duduk, manis gitu ya. Tapi saya sekolah di sekolahan Katolik. Tidak ada yang ngajari saya, tidak ada yang mama papa saya, bukan itu. Tetapi Devi kecil ini selalu pengen ke gereja. Dan akhirnya saya dibaptis di gereja Katolik. Walaupun saya jatuh cinta sama gereja Katolik, walaupun setiap minggu saya ke gereja, walaupun saya dibaptis, walaupun saya misa harian, logika saya tetap main. Yesus bukan Tuhan. Bawandel ya saudara ya. Bawandel sampai kuliah, bayangin nih. Dari TK sampai kuliah tetap logika saya main. Suatu hari semester keempat saya ikut sebuah retret. Ya. Ikut sebuah retret di situ tiba-tiba mak jelek. Saya mengalami hadirat Tuhan. Saya mengalami kasih karunia Tuhan. Di balik mak jebret. Ndak pakai proses saudara. Ndak pakai ngeyel. Langsung mulut saya mengatakan, Yesus engkau Tuhan. Dan itu merubah seluruh diri saya. Logika saya masih ingat kalimat-kalimat itu saya masih ingat. Tetapi kalimat itu menjadi sesuatu yang gak ada berarti. Pokoknya aku percaya Yesus Tuhan. Aku yakin dan tahu Yesus Tuhan. Cuma itu toh. Pokoknya. Nggak pakai alasan. Lu mau ngomong aja. Pokoknya aku percaya. Kalau kita menerima kasih karunia iman. Itu pokoknya kita cuma bilang. Pokoknya aku percaya. Lu mau ngomong aja. Pokoknya percaya. Ya sudah terkasih. Apa sih goal dari sebuah doa? Goal dari sebuah doa kita melihat seperti Bunda Maria. Di awal pada saat Tuhan berbicara melalui malaikatnya, dia ngomong, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Pikirannya Maria. Logikanya Maria sebagai manusia itu yang ngomong. Dan itu reaksi Anda dan saya, betul? Sering kali kita menghadapi suatu masalah, ini kita yang ngomong. Wah, yang terbaik begini, masalahnya begini. Ini harus begini, dianalisa, harus begini. Sering kali Anda dan saya seperti itu, betul? Masalahnya kapan kita berubah, tetap ngotot, tetap kekeh dengan penilaian kita, tetap kekeh dengan maunya kita. Atau kita seperti Bunda Maria, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Yang terpenting adalah ending dari sebuah doa. Bahwa Tuhan terjadilah yang engkau kehendaki. Aku ini siapa sih kok mau ngatur-ngatur Tuhan? Soalnya kalau dipikir-pikir kita ini kebacut loh. Mosok kita lo ngatur Tuhan, kebacut gak sih? Kita itu loh gak ada sauprite Tuhan gak ada. Tapi sok-sok ngatur Tuhan. Sok hebat-hebat, sok pinter-pinter ngatur Tuhan. Betul? Senggol, bertobatlah. Ya sudah terkasih. Doa kembali lagi saya ingatkan. Doa adalah bukan supaya keinginanku dilaksanakan oleh Tuhan. Tetapi sebuah doa adalah bagaimana keinginan Tuhan sanggup aku lakukan dan kita butuh kekuatan dari Tuhan. Amin. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu. Tiba-tiba saya mendapati papa saya koma. Ya, mungkin banyak Anda yang sudah mendengar cerita ini. Papa saya tiba-tiba koma. Pada saat saya berdoa di samping papa saya, baru saya tutup mata, belum buat tanda salib, Tuhan hadir. Saya langsung bilang, enggak Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu saat itu Tuhan bilang,
Saatnya papa pergi dan Tuhan mau ambil papa. Saya bilang, enggak Tuhan. Langsung saya bilang, tidak Tuhan. Enggak mau, enggak boleh. Langsung spontan saya katakan, enggak mau, enggak boleh Tuhan. Devi belum selesai Tuhan sama papa. Devi belum membuat papa bahagia. Devi belum maksimal sama papa, enggak boleh, pokoknya enggak boleh. Dan hari itu saya memutuskan saya enggak mau berdoa. Saya katakan saya mau pakai kekuatan saya sendiri. Saya pakai dokter terbaik. Saya beli obat yang paling mahal. Saya taruh papa dengan perawatan yang terbaik. Pokoknya enggak boleh. Segala usaha saya lakukan. Dan detik itu juga saya menutup diri. Saya enggak mau dikunjungi teman-teman. Saya enggak mau didoain teman-teman. Saya enggak mau ditanyai teman-teman. Saya diam saja menutup diri dengan segala kekuatan dan kemampuan saya. Sehari, 2 hari, seminggu, 10 hari, saya tetap bandel. Saya diam, saya enggak mau ngomong, saya enggak mau berkeluh kesah. Saya cuma nangis karena saya sedih yang luar biasa. Rupanya Tuhan itu sangat baik. Pasti dia baik. Di hari ke-14, Tuhan sudah sering berbicara kepada saya, tapi saya menutup hati, telinga, semua saya tutup. Hari itu Tuhan berbicara, sudah cukup. Cukup. Kamu mau berusaha sampai sejauh mana? Cukup. Saya datang ke kapel, waktu itu di RKZ. Saya adorasi, saya bersujud, saya cuma bilang, Tuhan ampuni Devi. Sekarang ambil papa. Ampuni Devi. Devi rela. Karena Devi tahu ini yang terbaik. Dan saya boleh mengantar kepergian papa. Sedih yang luar biasa tetap ada. Tetapi di samping perasaan sedih yang luar biasa, ada damai, ada ketenangan, ada sukacita. Amin. Saudara terkasih, kita mau belajar seperti Bunda Maria. Dia wanita yang hebat, dia wanita yang kuat, dia wanita yang sanggup menghadapi itu semua. Karena dia adalah seorang wanita yang punya relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Dia seorang wanita yang punya persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Dia wanita yang menerima kasih karunia Tuhan. Dia wanita yang dikuatkan oleh Roh Kudus. Dia wanita yang percaya dan berani berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Karena dia tahu pada saat dia mengatakan itu, kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan akan selalu menyertai dia. Amin. Saya undang Anda bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau ingat-ingat bagaimana kehidupan doaku, bagaimana relasiku dengan Tuhan. Susah untuk memulai. Tetapi pada siang hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar untuk punya relasi dengan Engkau. Aku percaya Roh Kudus-Mu yang Kau berikan dalam diriku akan menolongku, memberikan aku kuasa untuk melawan semua godaan yang ada di sekelilingku, untuk aku boleh menjalin relasi dengan Engkau. Ambil komitmen pada siang hari ini, saudara. Tuhan selalu rindu. Tuhan selalu ingin mempunyai relasi yang dekat dengan kita. Tuhan selalu ingin mempunyai persekutuan yang luar biasa dengan Anda dan saya. Karena Dia penuh kasih. Anda dan saya adalah
ciptaan yang diciptakan dengan penuh kasih. Dia ingin mengasihi Anda dan saya. Beri Tuhan kesempatan untuk menyalurkan kasih-Nya kepada Anda dan saya. Tuhan Yesus, siang hari ini hamba berdoa Tuhan. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang begitu luar biasa seperti Engkau. Tuhan yang begitu mencintai kami. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau menyediakan semuanya Tuhan, untuk kami boleh menjalani hidup kami pada saat akhirnya nanti kami bertemu dengan Engkau. Engkau sudah menyiapkan itu semua Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kasih karunia. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Tuhan, bantulah dari sisi kami, agar kami menyediakan waktu, menyediakan hati kami untuk kami berelasi dengan Engkau. Untuk kami menjalin suatu persekutuan dengan Engkau. Untuk kami boleh membuka hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kasih karunia-Mu. Sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau muka dengan muka, roh dengan roh, mengalami hadirat-Mu. Sehingga sukacita surgawi boleh memenuhi kami. Dan kami boleh menjalani hidup kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Hingga akhirnya nanti kami boleh menang bersatu dengan Engkau. Tuhan, ajar hati kami untuk kami mampu berserah, untuk kami mampu percaya bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami mampu menyerahkan hidup kami. Kami mampu menyerahkan segala pergumulan dan permasalahan kami. Saat ini kami mau bawa hati kami Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Jadikan kami rumah doaku. Ini hati kami Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Ajar kami Tuhan, tolong ajar setiap kami. Penuhi hatiku sekarang. Mari saat ini Allah Roh Kudus penuhi hati setiap kami. Harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Mari Tuhan saat ini jadikan kami rumah doa-Mu. Setiap kami tidak terlewatkan Tuhan. Aku Tuhan, oh tolong setiap kami Tuhan. Kamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Benar Tuhan, kami mulai dari diri kami mau sembah Engkau. Oh benar Tuhan, ini hati kami, lawat setiap kami Tuhan. Kamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Benar Tuhan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi katakan,
agar semua suku bangsa Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau telah mengirimkan anak-Mu terkasih, Devi, untuk kembali menjelaskan, mengingatkan kepada kami semuanya, agar kami terus berelasi intens dengan Engkau sendiri Tuhan, sehingga kasih karunia-Mu akan melingkupi seluruh kehidupan kami. Inilah saatnya Tuhan bagi kami untuk membalas kebaikan-Mu. Berkati setiap tangan kami, hati kami, pikiran kami, agar kami dapat memberikan yang terbaik yang kami miliki saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Silakan duduk. Silakan duduk. Katakan Allah memberkati. Allah memberkatimu, Allah memberkatiku dengan berkat yang besar yang dah disediakan. Allah mengasihimu, Allah mengasihiku dengan kasih yang besar yang telah menyelamatkan. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar bagi kita semua. Rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Perkara besar bagi kita semua. Rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Allah mengasihimu, Allah memberkatiku dengan kasih yang besar yang telah Dia sediakan. Allah mengasihimu, Allah mengasihiku dengan kasih yang besar yang telah menyelamatkan. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar bagi kita semua. Rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Dia angkat beban bagi persoalan kita. Saatnya kita mendengarkan, saatnya kita mendengarkan beberapa pengumuman. Kita masih dalam serial belajar pada Bunda Maria. Minggu depan atau Sabtu depan tanggal 17 Mei pukul 10 sama seperti saat ini bertemakan kekuatan dalam ujian keluarga. Pembicaranya adalah Ibu Sinjarani,
Datang ya. Ini bagus sekali. Kekuatan di dalam ujian keluarga. Selanjutnya, Konvenas ke-15. Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta ya. Tapi datanglah. Ini bagus sekali. Konvenas, konferensi yang bertahap nasional. Rangkaian acara mulai tanggal yang tertera 14 sampai 16, kemudian 14 sampai 17 Oktober. Bagi Anda yang mau mengikutinya, silakan baca sendiri. Kontribusinya adalah Rp3.500. Bagi yang berdua, cuman murah sekali Rp2.500. Ayo diborong. Pendaftaran pada koordinator PD masih. Ya, bagi Anda yang berminat bisa daftar segera ya. Mumpung cuma 3.500. Selanjutnya, Kebangunan Rohani Katolik KRK Kesembuhan Ilahi, Tuhan Pulihkanku. Ya, itu banyak sekali yang membawakannya dengan bagus. Tanggal 23 Mei ya, ingat 23 Mei. Open gate-nya jam 17, jam 5 sore. Di Ballroom Golden City Mall. Bagi yang berminat silakan hubungi Ibu Shirley, Cecilia, Weni, dan Yeni. Baik, selanjutnya. Ziarah. Dalam rangka ulang tahun ya, ulang tahun PDPKK Santa Teresia Avila, kita akan mengadakan ziarah Porta Sancta. Jangan lupa berpakaian luja. Ziarah kali ini menuju ke Pusarang Kediri, Gua Maria Fatima Ponorogo, dan Domus Maria Sarangan. Sabtu Minggu 29 sampai 30 November. Silakan, ada subsidi berdasarkan persentase kehadiran ya. Makanya mulai sekarang hadir terus di PD ya, supaya dapat subsidi. Oke? Lumayan loh, 50%. Pendaftarannya paling lambat 30 Mei ya. Atau kuotanya habis. Kalau habis ya maaf. Oke? Ya. Ya nanti. Selanjutnya kita tetap ada pelayanan doa di setiap akhir PD. Seperti nanti ini. Nanti PD berakhir masih ada pelayanan doa bagi Anda yang memerlukannya. Silakan maju ke depan nanti. Ya. Oke. Sudah selesai. Sekarang saatnya yang berulang tahun. Ada yang berulang tahun, silakan maju ke depan. Didoakan oleh Ibu Devi. Jarang loh. Oh jangan. This day. Ada lagi? Happy birthday to you. Happy birthday, Thomas. Mari teman-teman, Bapak Ibu, kita satu hati, kita mau doakan adik kita Thomas ini. Kita mau angkat tangan, kita mau arahkan untuk Thomas. Bapak yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini Kau tambahkan usia 1 tahun. Kau berikan kasih karuniamu untuk Thomas. Tuhan, biarlah Kau tambahkan iman yang kuat, harapan yang teguh, kasih yang sempurna untuk Thomas. Biarlah seluruh aspek kehidupannya Tuhan, sekolahnya,
kesehatannya terutama Tuhan senantiasa Kau berkati, Kau limpahi dari surga. Kau berkati juga keluarganya, papa, mama dan semua keluarganya Tuhan. Biarlah apa yang boleh menjadi cita-cita di dalam hidupnya, Engkau senantiasa memberikan rahmat-rahmatnya, memberikan rahmat baginya Tuhan. Berkati juga pelayanannya Tuhan. Kalau ia Kau pakai saat ini, biarlah ia lebih rindu melayani Engkau Tuhan. Ia mau setia seperti Bunda Maria. Bapa, kami sungguh bersyukur kiranya umur yang panjang ini terus Kau limpah-limpahkan bagi keluarga, khususnya keluarga Oni dan Hendri yang punya anak yang luar biasa Tuhan, yang sungguh mencintai Engkau. Saat ini Tuhan, kami semua bersatu hati mengarahkan kepada Thomas agar seluruh kehidupannya senantiasa ada di dalam kasih karunia-Mu. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam satu nama, Kau Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Rabbal. Loh, kadoe mana? Ada kado? Sebentar, Thomas sebentar. Ada kado, sedikit kado. Kadonya apa Pak Ud? Ini Kulkas. agak lama. Kulkas 4 pintu. Kulkas 5 pintu. 5 pintu. Berat makanya. Silakan. Oh, luar biasa, ada logonya Villa. Buat minum kopi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah selesai persekutuan ini. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri untuk berdoa dan menutupnya dengan satu pujian. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau telah kembali mengingatkan kami, mengajarkan kepada kami untuk terus berelasi, berdoa kepadamu sehingga kasih karunia-Mu akan melingkupi seluruh kehidupan kami kini dan sepanjang segala masa. Bapak, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, namun kami tetap bersama-Mu Tuhan, sehingga Engkau memberikan keselamatan bagi kami masing-masing untuk selamat sampai di tempat yang kami tuju untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan. sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit, ya. Mari kita bangkit. Kita muliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
atas kedatangannya. Datang lagi ya minggu depan.